Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Lutfi Nur Aziz, yang kali ini akan membawakan podcast terkait tentang core value ASN. Bersama saya ada dua narasumber nih. Ada Mbak Mila yang penempatan di BPTD Maluku, kemudian ada Mas Endri di BPTD Lampung dan Bengkulu. Oke, kita bahas terkait core value ASN berakhlak. Ada di sana kita ketahui berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, kita akan bahas isu terkait tentang harmonis. Apa sih harmonis ini dan bagaimana penerapannya di tempat kerja? Oke, kita tanya ke Mbak Mila terlebih dahulu. Menurut Mbak Mila, apa sih harmonis ini? Terima kasih ya Mas atas pertanyaannya. Menurut Mila nih, harmonis itu kan saling peduli dan menghargai perbedaan. Seperti contohnya di lingkungan dunia kerja kita yang berasal dari suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, tetapi kita tetap harus saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan tersebut agar terciptanya suasana yang nyaman dan aman gitu. Baik, itu definisi harmonis menurut Mbak Mila. Oke, kalau menurut Mas Endri nih, menurut Mas Endri harmonis ini seperti apa sih? Terima kasih Mas Lutfi. Harmonis kalau menurut saya pribadi, kita sebagai ASN harus menjadi perekat bangsa. Salah satunya kita bermasyarakat tidak boleh membeda-bedakan warga kita ataupun pendatang yang datang ke lingkungan sekitar kita. Contohnya kayak misalkan ada seorang pendatang dari orang timur ke daerah kita tinggalnya karena mungkin dia keperluan dinas, kebetulan dia berkulit lain dengan kebanyakan ataupun mayoritas kita tidak boleh membeda-bedakannya dan memperlakukan adil sama rata agar tidak terjadi perselisihan. Baik, itu definisi harmonis menurut Mas Andri. Oke, selanjutnya saya mau tanya ke Mbak Mila nih. Menurut Mbak Mila, di isu harmonis, contoh tindakan yang kedua adalah suka menolong orang lain. Nah, menurut Mbak Mila, penerapannya bagaimana sih contohnya suka menolong orang lain di tempat kerja atau di lingkungan sekitar Mbak Mila? Oke Mas Lutfi, thank you ya atas pertanyaannya. Kalau menurut saya nih, suka menolong orang lain di dalam lingkungan dunia kerja itu contoh kecilnya aja nih, misal kayak ada temen nih minta bantu, Mila tolong gimana sih cara buat tabel yang kayak gini ditambah kolomnya gitu. Kita harus selagi kita bisa bantu ya kita bantu gitu. Sederhananya ya, yaitu membantu orang lain itu kan membuat kita bahagia gitu sih Mas. Baik, itu contoh poin dari tindakan suka menolong orang lain versi Mbak Mila ya. Selanjutnya untuk menurut Mas Endri nih, tindakan suka menolong orang lain menurut versinya Mas Endri ini bagaimana sih? Apa yang perlu dicontohkan terkait tindakan suka menolong orang lain di tempat kerja Mas Endri maupun di lingkungan sekitar Mas Endri? Terima kasih Mas Lutfi. Yang selanjutnya poin mengenai harmonis yaitu suka menolong orang lain. Salah satu implementasi yang dapat dilakukan mengenai sifat tersebut di lingkungan pekerjaan yaitu membantu rekan kerja apabila mengalami kesulitan. Seperti sedang mengerjakan presentasi, apabila kita bisa membantu maka dibantu agar cepat selesai. Dan juga contoh suka menolong orang lain di lingkungan rumah atau lingkungan sekitar yaitu menolong tetangga ataupun kerabat yang sedang membutuhkan bantuan kita, seperti memberi bantuan kepada tetangga yang sedang mengalami musibah. Wah, setuju sekali Mas Hendri ya. Oke, kemudian ada contoh tindakan yang ketiga nih di dalam isu harmonis, yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif nih. Saya tanya lagi nih ke Mbak Mila, kira-kira menurut Mbak Mila apa sih dan bagaimana contoh membangun lingkungan kerja yang kondusif versi Mbak Mila? Silakan Mbak Mila.
Oke, terima kasih Mas Lutfi. Menurut Mila nih ya, membangun lingkungan kerja yang kondusif, yang pertama kita harus selalu menjaga komunikasi antar teman sejawat atau rekan kerja. Mungkin yang kedua, kita saling berbagi ide dan saling menghargai pendapat setiap individu juga. Maka akan terciptanya suasana yang nyaman, kondusif, dan aman gitu. Ya, betul sekali Mbak Mila, setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Mila. Kemudian menurut Mas Endri sendiri nih tentang membangun lingkungan kerja yang kondusif, menurut Mas Endi, versinya Mas Endri yang bagaimana sih Mas? Terima kasih Mas Lutfi. Untuk poin selanjutnya mengenai core value harmonis, yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif dapat tercipta apabila terdapat hubungan pertemanan ataupun hubungan kekeluargaan yang sangat erat di lingkungan pekerjaan. Ya, setuju sekali apa yang disampaikan Mas Endri dan Mbak Mila tadi, bahwa poin membangun lingkungan kerja yang kondusif adalah poin yang menurut saya juga sangat penting untuk menumbuhkan kerjasama tim atau saling tolong menolong dalam mengerjakan pekerjaan yang akan kita lakukan. Seperti itu ya Mbak Mila dan Mas Endri. Oke, sampai di ujung acara kita pada kesempatan kali ini. Podcast kita sudah terlaksana Mbak Mila dan Mas Endri ya. Terima kasih atas informasi dan masukannya. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.